Karena nggak mungkin di TK yang sama 4 tahun kan. Saya TK 4 tahun. Dan ketika saya masuk SD, baru saya belajar baca tulis. Jadi 4 tahun itu nggak pernah baca tulis. Main. Dan sekarang ibu boleh bilang sama orang tua itu, Pak Anies itu bisa baca dan tulis. Jangan khawatir tuh. Itu orang itu tuh 4 tahun TK, sekarang bisa ngomong depan orang, bisa baca dan bisa nulis. Pernah TK-nya belajar nulis? Enggak pernah. Bermain. Sekarang saya bersyukur, mungkin salah satu faktor yang membantu perjalanan pendidikan saya adalah TK-nya main terus. It's a fun learning. Baru SD saya belajar baca tulis. Saya selalu ketemu IGTKI, ketemu Hipaudi, saya selalu sampaikan bahwa orang tua beritahu, jangan paksakan anak belajar baca. Kalau ada yang berminat nggak apa-apa, tapi jangan dipaksakan. Nah, sekali lagi, Sobah. panggilannya Soba. Sobah. Okay. Guru SD. Iya, guru SD. Nah, saya guru bahasa Inggris. Jadi selama di sekolah itu saya karena dibilang masih dekat ya generasinya. Jadi itu kita masih, saya sama murid tuh ngerasa ada bonding dari jokes dari FYP TikTok itu masih sama. Jadinya saya tuh ngerasa ada ikatan sama mereka tuh Pak, karena jokesnya sama gitu, yang gen alpha gitu. Tapi gimana caranya? Tapi saya masih bingung ya. Saya ngerasa udah bisa masuk ke dunia mereka, dan mereka pun ngerasa nyaman gitu sama saya. Tapi untuk motivasi belajarnya itu sendiri, itu kadang-kadang masih kayak harus lebih gimana ya? Struggle-nya tuh masih sama juga sih, masih agak sulit untuk meningkatin gitu. Ya, oke. Pertanyaannya? Ya, pertanyaannya gimana caranya untuk meningkatkan minat belajar si anak ini? Ya. Dia era yang sekarang, yang mana udah masif teknologi Pak. Ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soba, ada lagi? Yuk, Bu Endah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Endah Wijayanti. Saya mengajar di SMA Negeri 77 Jakarta. Bapak dulu pernah kita undang untuk bedah buku di SMA 77. Ya, makasih Pak. Pertanyaan saya gini Pak. Kita sebagai guru ya Pak ya. Kita sebagai guru kadang-kadang menghadapi siswa yang itu pernah mendapatkan satu kelas, itu siswanya itu energinya berlebih ya. Kemudian pada saat pengajaran kita, kemudian siswa kelas itu dalam kondisi yang mungkin capek atau kondisi sebelumnya matematika, fisika, kemudian kita pelajaran terakhir. Nah, membangkitkan siswa dalam kondisi tadi fisika, matematika yang melelahkan mereka, kemudian mereka ya capek tadi sudah itu satu kelas seperti itu, menurut Bapak bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya. Yang paling susah itu kalau selfie. Belum jawabannya nih. Selfie kan gini, jusuk-jusukan terus ngasih. Kadang-kadang kan yang mau selfie itu belum terbiasa selfie kan. Saya kan lebih terbiasa mencet. Ya iya, kemana-mana ada event kan. Jadi kan begini. Jadi seringkali saya ambil aja, kemudian dah saya yang mencetin gitu, supaya lebih cepat. Pas dipencet 10 detik. Itu yang namanya ujian kesabaran tuh itu. Loh, tujuannya saya ambil itu supaya cepat, ketika dipencet 10 detik, ya Allah, udahlah kita tunggu. Tadi ibu 5 detik lumayan. Makanya itu udah dipencet, nggak selesai 5 detik. Ini Bapak sekalian, di kelas itu akan Bapak Ibu sekalian ketemu dengan segala macam situasi. Sama seperti saya juga ketemu situasi, Bu. Saya datang harus kampanye,
Oke, ternyata penerbangannya delay. Masanya sudah menunggu sejak pagi. Penerbangan delay sampai di sana baru misalnya jam 2 siang. Lah sudah panas, udah lelah. Lah orang yang mau diundang suruh kampanye harusnya sampai jam 10 pagi. Dan baru sampainya jam 2, lapangan terbuka. Kira-kira saya masuk ruangan itu, Bu. Ruang terbuka itu sama seperti ibu masuk ruang kelas yang anaknya sudah kelelahan. Saya sebenarnya gimana saya harus berhadapan dengan sekalian. Bapak Ibu akan ketemu dengan situasi mirip seperti itu. Dan saya jamin you're not the first. Ibu bukan yang pertama. Karena itu bekali apa? Bekali dengan exposure belajar. Belajarnya pada apa? Ini peristiwa ini begini, peristiwa ini seperti apa? Seperti ini, reaksi seperti apa? Jadi saya belajar tuh dalam situasi seperti itu. Bagaimana caranya membuat untuk bisa energize, bisa semangat. Kalau begitu putuskan misalnya nih 5 menit pertama, yuk pada bangun, yuk pada keluar dulu sebentar. Mau pada break sebentar, 5 menit, 10 menit, yuk pada keluar. Pada bikin, ini contoh aja Bu ya. Maksud saya gini, jangan kemudian kita kaku dengan saya harus tetap mulai kelas jam segini. Buat anak-anak itu merasa relax dulu. Caranya Bapak Ibu kita tahu. Dan tidak ada satu jawaban untuk semua kelas. Kelas yang paling tepat yang Bapak Ibu tahu. Tapi intinya Bu, kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi yang tidak seperti idealnya. Dan saya pribadi sering mengalami Bu situasi seperti itu. Dan dari situ harus mikir. Tadi saya begitu di depan, saya mikir, wah ini kalau begini saya susah ngobrol. Waktu itu juga diputusin lagi, kalau gitu putusin ubah settingnya. Nah itu spontanitas. Kan pas datang ke sini saya nggak berencana untuk melakukan ini. Nah di lapangan Bapak Ibu lakukan. Nah itu artinya apa? Bapak Ibu harus siap untuk melakukan perubahan dari. Karena kita udah terbiasa masuk kelas mulai jam sekian selesai jam. Ini akan bisa terjadi jika apa? Jika kepala sekolahnya memberikan ruang yang cukup kepada guru-guru untuk inovatif di ruang kelas. Karena itu penting sekali kepemimpinan kepala sekolah yang baik itu. Karena kepala sekolah itu membuat ekosistem sekolah menjadi lebih baik. Jadi kuncinya di kepala sekolah. Bapak ini kuncinya di sini. Ya. Pak Walan, ya, siap mengunci Pak gitu. Sobat tadi soal apa? Anak-anak yang mungkin saya salut Anda mau jadi guru aja udah salut. Yang kedua jadi guru SD. Saya belum pernah jadi guru ngajar SD, SMP, SMA belum pernah. Tapi observasi saya salah satu yang paling menantang itu guru TK, guru SD. Paling menantang, apalagi guru SD. Kenapa? Muridnya sangat polos. Kalau suka ditunjukkan, kalau tidak suka juga ditunjukkan. Kalau Anda tidak menarik, mereka tidak tertarik. Apalagi guru TK, perhatikan guru TK. Saya salut kalau guru TK. Guru TK itu seluruh panca indera itu terpakai betulan. Dia itu guru TK. Tangan, kaki, mata, telinga, ekspresif itu guru TK. Dan itu apa ya? Kalau saya melihat, ya inilah seharusnya guru di dalam semua jenjang. Kita ini makin tinggi jenjangnya, makin kaku, saklek, gak lagi ekspresif. Makin mendasar, makin ekspresif. Ada tidak? Kalau lihat persentase, guru TK, guru PAUD itu persentase kemenyenangkannya jauh lebih tinggi, bukan? Daripada yang jenjang yang lebih tinggi. Nah itulah sebabnya kalau ngajar guru SD itu menurut saya memerlukan kemampuan untuk bisa menggait, untuk bisa mendapatkan hati. Ya semuanya sebetulnya, tapi di SD apalagi. Kami pernah punya program namanya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu mengirimkan sarjana-sarjana mayoritas non pendidikan, non ilmu kependidikan untuk mengajar di pelosok-pelosok tanah air. Nah, saya selalu pesankan kepada mereka. Bahkan pernah di angkatan pertama itu hampir 30% itu dari institut yang nggak mungkin jadi guru biasanya. Institut Teknologi Bandung. Anak ITB kan jauh jadi guru. Itu lebih dari 30% waktu itu anak-anaknya dari ITB. Gak kebayang mau ngajar. Nah,
Tapi pesannya sederhana sekali. Jadilah teman. Jadilah teman. Jadi bagaimana kita menjadi teman bagi anak-anak itu. Dan ketika mereka menjadi teman, ya otomatis akan diikuti. Sama ada satu pesan buat sekalian. Mendidik itu memimpin, Bapak Ibu. Tolong ini jangan dilupakan. Setiap pendidik adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin adalah pendidik. Oke? Jangan, karena itu kalau ada yang mau jadi kalau ada pemimpin, jangan anggap enteng. Kata-katanya, tindakannya adalah wujud kependidikan dan melakukan proses pendidikan. Nah, jadi buat coba cari cara supaya jadi teman. Nah, yang lebih menantang kan gini, SD kelas 1 gurunya usia 55. Nah, itu bener gak tuh? Itu gapnya kalau seperti dia umur 25 ketemu anak umur 7 tahun, selisihnya mending 55. Di situ kan menantang, Mas ya. Nah, disinilah Pak udah saya hapus. Tadi kata unlearning itu penting sekali. Unlearning itu karena Ibu membongkar, bahkan mengatakan pada diri sendiri, saya nggak apa-apa loh berekspresi pada anak-anak itu sesuai dengan anak-anak di zaman sekarang, gitu. Sekarang. Jadi, coba sekalian pesan, gitu ya, sobat ya, jawabannya ya, coba dan pesan soal bahasa Inggris. Dorong anak-anak kita untuk mau belajar bahasa internasional. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Mandarin, boleh bahasa Prancis, tapi bahasa internasional. Nah, sekarang memang pintu masuknya bahasa Inggris, tapi jangan dikunci hanya dengan bahasa Inggris. Harus bisa bahasa internasional. Dan bukan bahasa asing ya. Beda nggak bahasa asing sama bahasa internasional? Apa bedanya? Apa bedanya bahasa asing sama bahasa internasional? Begini, bahasa asing itu bahasa yang bukan bahasa kita. Itu bahasa asing. Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Beda. Bahasa Thailand, bahasa internasional itu bahasa asing. Asing. Bahasa internasional? Bukan. Bukan. Bahasa Thailand bukan bahasa internasional. Saya mau tanya, ASEAN. Kita anggota ASEAN ya? Apa bahasa resmi ASEAN? Indonesia. Bahasa Indonesia. Melayu ya? Saya tanya ini Bapak Ibu. Maunya kita bahasa Indonesia. Bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi bahasa resmi ASEAN adalah bahasa Inggris. Itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman itu adalah bahasa internasional. Jepang belum, tapi ini adalah bahasa internasional. Ini yang digunakan di lintas bangsa. Dorong anak-anak kita untuk itu. Saya titip terakhir ya buat anak-anak kita, jadilah mereka kesadaran saya warga Jakarta, saya warga Indonesia, dan saya warga dunia. Saya titip Bapak Ibu, Pak, kalau boleh Mas Danang di IG itu Mas Danang dorong supaya kelas-kelas kita, kalau boleh usul Pak Dinas juga, saya sudah sampaikan sih Dinas waktu itu, ruang-ruang kelas kita dipasang peta dunia Bapak Ibu. Kenapa? Supaya anak kita itu sadar kita bagian dari dunia. Nanti kelihatan tuh Jakarta Medan itu lebih jauh daripada Jakarta Singapura. Bener nggak? Iya, cuman kita nggak sadar. Nanti lihat Aceh, India, sama Aceh Makassar dekat mana? Iya, kadang-kadang kita nggak sadar tuh. Nah, kenapa ini semua dibutuhkan? Supaya anak kita punya kesadaran tiga tadi. Warga Jakarta, warga Indonesia, warga. Dan itu artinya gurunya harus gitu. Gitu ya nggak benar? Mungkin nggak anaknya punya kesadaran, gurunya nggak punya? Nah, mungkin harus boleh. Saya sebetulnya pengen ngobrol lebih banyak lagi. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, ya. Dari TK nih Pak, Bu TK.
Mohon maaf, izin bertanya Pak. Kita itu terkadang terkendala dengan orang tua yang mungkin terlalu sayang dengan anak sehingga memprotek, sehingga untuk perkembangan karakternya itu kurang, dan ketika dan tidak bisa bekerja sama di sekolah. Jadi ketika kita sampaikan untuk karakter seperti ini gini, beliau itu merasa lebih Karakternya pintar. apa? Karakter apa misalnya? Misalkan bersikap sopan atau tertib ketika membuang sampah, atau berketika mengerjakan tugas dengan selesai, atau tidak tantrum, dan lain sebagainya gitu Pak. Tetapi paham. ya Bagaimana gitu. dengan Ketika kita sampaikan ke orang tua untuk menyamakan pola pendidikan itu di rumah supaya nanti bisa berjalan dengan baik di sekolah, itu pun terkadang banyak orang tua yang merasa lebih pandai sehingga pembelajaran di sekolah itu tidak kondusif gitu Pak. Ini jadi bagaimana solusinya Pak Anies? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah betul Ibu tanyanya. Mau nggak pakai timer tuh bagus tuh. Gini, tentu akan banyak pertanyaan ini. Iya. Sebentar, Ibu yang mau dari awal datang nih, langsung cepat tapi cepat. Apa? Langsung aja, yang keras. Assalamualaikum, kita sebagai pendidik Pak, bagaimana yang namanya guru itu juga manusia menurut saya. Kita kadang punya senang, kadang punya sedih, kadang bahagia banget, kadang ada masalah. Bagaimana cara kita terlihat menyenangkan atau baik-baik saja ketika dunia kita tidak baik-baik saja? Iya kan, maksudnya ketika kita punya emosional, kadang senang banget, kadang sedih. Tapi kita harus masuk kelas dalam keadaan bahagia. Bagaimana cara cepatnya Pak ketika kita masuk pintu dan menyapa anak-anak? Terima kasih. Gini, pertama Ibu Sulis, kedua Ibu Amelia. Saya mau jawab yang Bu Sulis dulu. Bu Sulis, saya termasuk yang mempercayai pentingnya pendidikan bagi orang tua. Karena orang tua itu pendidik terpenting, pertama, tapi paling tidak tersiapkan. Itu orang tua. Karena itu usul saya, di awal samakan frekuensi antara sekolah dan orang tua. Jadi di lapangan nanti ketika ada perbedaan itu bisa kembali kepada percakapan awal. Ini di sekolah kami akan melakukan ini. Bapak Ibu udah masukkan nggak? Sepakatnya di awal. Kalau sepakatnya di awal maka akan lebih udah. Ibu ngajarnya jenjang apa? TK, apalagi TK. Ini masalahnya paling banyak nih. Karena orang tua punya harapan instan atas hari ini juga anak saya menjadi super boy, super girl. Nggak bisa, susah, nggak mungkin. Anak saya harus bisa baca tulis, paling sering dialami. Sering sekali, ya. Nah kalau itu saya boleh cerita pribadi. Saya masuk TK umur 3 tahun, masuk SD 7 tahun. Jadi TK-nya berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun saya masuk. Umur 3 tahun saya masuk TK. Waktu TK Aba 2 tahun, habis itu pindah ke TK Masjid Syuhada 2 tahun. Karena nggak mungkin di TK yang sama 4 tahun kan. Saya TK 4 tahun. Dan ketika saya masuk SD, baru saya belajar baca tulis. Jadi 4 tahun itu nggak pernah baca tulis. Main. Dan sekarang ibu boleh bilang sama orang tua itu, Pak Anies itu bisa baca dan tulis. Jangan khawatir tuh. Itu orang itu tuh 4 tahun TK, sekarang bisa ngomong depan orang, bisa baca dan bisa nulis. Pernah TK-nya belajar nulis? Enggak pernah. Bermain. Sekarang saya bersyukur, mungkin salah satu faktor yang membantu perjalanan pendidikan saya adalah TK-nya main terus. It's a fun learning. Baru SD saya belajar baca tulis. Saya selalu ketemu IGTKI, ketemu Himpaudi, saya selalu sampaikan bahwa orang tua beritahu jangan paksakan anak belajar baca. Kalau ada yang berminat nggak apa-apa, tapi jangan dipaksakan. Nah, jadi samakan sebelumnya. Allah akan oke. Ya, terus Amelia.
Kita ini akan ketemu dengan situasi yang tidak menyenangkan terus-menerus. Dan kita bukan menurut ibu guru adalah manusia. Menurut siapapun guru itu manusia. Jadi bukan menurut ibu sih, memang kita ini adalah manusia, dan manusia itu ada perasaan bahagia, duka, marah, itu kan betul. Nah, tetapi pengendalian diri menjadi penting. Pengendalian itu lewat apa? Latihan, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Harus latihan. Semakin sering latihan, semakin ringan. Masalahnya, Bu, nih kursi ini berat atau ringan? Ini pertanyaan, kan tadi Bu masuk ruangan berat, habis urusan macam-macam, kan masuk ruangan berat nih. Ini pertanyaan nih, kalau kursi ini berat ringan? Hah? Sebentar, kalau orang yang biasa ngangkat kursi, ini terasa apa? Kenapa? Karena kursinya berat atau kursinya ringan? Enggak, karena urusan tangannya nih. Bagi tangan yang terbiasa mengangkat, maka kursi ini ya biasa aja. Tapi kalau ibu nggak pernah ngangkat ini, ibu coba ngangkat dulu. Pakai satu tangan Bu. Bisa? Ringan? Nah tuh, berarti ibu sering angkat-angkat ya Bu ya. Banyak anaknya nih. Jadi Bu sekalian, ini apa artinya? Ini eksperimen aja. Dari eksperimen kita ketahuan, yang terbiasa berlatih akan merasa ringan. Nah, kalau kursi bisa ditimbang. Jadi saya bisa bilang, sampai dengan 20 kilo saya bisa satu tangan. Bisa. Di atas 20 kilo saya pakai dua tangan, itu bisa. Tapi kalau urusan, memang ada kilogramnya. Hal yang menurut Amelia ringan, menurut saya berat. Hal yang menurut saya berat, menurut saya ringan, menurut Amelia bisa. Nah, itulah sebabnya kenapa latihan menghadapi masalah itu penting. Orang yang sering menghadapi berbagai masalah terbiasa untuk merasakan ini sebagai bukan beban biasa. Jadi saya juga merasakan itu Bu. Iya, bayangkan sebelum masuk ruangan dikasih Pak, ini Pak kritiknya Pak gitu. Tadi malam saya di roasting tuh di Kompas tuh. Terus segala macam kalimat-kalimat itu. Sementara kita harus melakukan banyak hal. Tapi Mas sekalian, kalau kita sering melakukannya terus-menerus sebagai latihan, semuanya harus ditempatkan sebagai tadi tuh. Aduh, ini kata kuncinya satu ini aja nih misalnya. Apa namanya? Ini dah satu kata kunci. Ketika ibu mengalami kesulitan, tempatkan ini pelajaran. Ketika ibu sedang mengalami kemudahan, ini pelajaran. Ngadepin situasi apapun, ini pelajaran. Semua yang dijalani adalah pelajaran. Kenapa? Karena punya sifat pembelajar. Tapi kalau tidak, dilupakan. Itulah saya sering katakan. Dan ini guru yang sudah seperti tadi Saubah, berapa tahun mengajar? Udah? Setahun? Baru setahun. Saubah baru setahun. Ada guru yang sudah ini seperti Amelia 3 tahun di sini. 3 tahun. Pertanyaan, mana yang lebih berpengalaman? Pak Rio udah berapa tahun jadi guru? 30 tahun. Bapak sekalian, itu bukan pengalaman, itu perjalanan. Iya. Apa yang membedakan perjalanan pengalaman? Yang belajar dari perjalanan, dia berpengalaman. Jadi, nih saya merekrut pengemudi. Satu pengemudi dilihat CV-nya 4 tahun. Satu pengemudi CV-nya 8 tahun. Mana yang lebih pengalaman? Enggak, belum tahu. Diwawancara. Pas wawancara, ternyata yang 4 tahun ini setiap pergi lihat HP dulu mana rute paling cepat. Lihat mana jalan tikus. Dia tahu traffic light mana yang cepat, traffic light mana yang lambat. Jalan mana yang sering ada konstruksi. Dia
ternyata lebih berpengalaman daripada yang 8 tahun. Rutenya itu saja, tidak pernah lihat kemacetan. Jadi mana yang lebih pengalaman? Itulah sebabnya umur pengalaman itu bisa dilewati, umur biologis nggak bisa dilewati. Saya bisa bilang gini, saya jadi guru 2 tahun, saya harus mengalahkan guru yang 8 tahun. Kenapa? Karena saya belajar tiap hari atas apa yang saya jalani, sehingga saya pengalamannya bisa setara dengan guru yang bisa. Karena itulah kenapa ada orang bisa mimpin umur 35, bisa mimpin umur 37, memimpin orang umur 50. Kenapa? Karena dia belajar dari yang Nah, inilah yang saya maksud tadi. Kata kuncinya satu nih, pembelajar. Saya sudah harus berangkat. Terima kasih sekalian. Siap, nanti kita ketemu lagi ya di lain waktu.